Oke, mari kita lanjut menyelami sebuah kisah yang luar biasa ya. Penuh misteri, ketahanan, dan tentu saja warisan kekayaan yang mencengangkan. Ini adalah kelanjutan investigasi kita untuk membongkar kehidupan Sri Ningsih. Nah, inti dari semua misteri ini adalah satu angka yang jujur aja susah banget dibayangin. 1 miliar pound sterling. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 19 triliun. Banyak banget kan? Tapi yang ironis, harta sebanyak itu ditinggalkan oleh seorang wanita yang meninggalnya sendirian di sebuah panti jompo yang sederhana di Paris. Jadi, siapa sih sebenarnya Sri Ningsih ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tugas super berat untuk menemukan ahli warisnya jatuh ke tangan Zaman, seorang pengacara muda dari firma hukum legendaris di London, Thomson & Co. Dan satu-satunya petunjuk yang dia punya, cuma sebuah buku harian pribadi milik Sri. Jadi, kita akan ikutin perjalanan investigasi Zaman membongkar kehidupan Sri bab demi bab, yang semuanya berasal langsung dari catatan hariannya. Kasus ini dari awal aja udah aneh banget. Coba pikir, gimana ceritanya seorang wanita yang hartanya konon ngalahin Ratu Inggris, malah menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo. Dia ninggalin teka-teki finansial raksasa tanpa petunjuk yang jelas sama sekali. Nah, investigasi Zaman ini membawanya kembali ke titik awal perjalanan hidup Sri, sebuah pulau kecil bernama Pulau Bungin. Dan bab pertama di buku hariannya ini, langsung ngasih kita tema utama yang ngebentuk seluruh hidupnya. Kutipan ini benar-benar jadi kunci buat memahami karakter Sri. Kata-kata sekuat ini lahir dari masa kecil yang, ya ampun, dipenuhi kesulitan yang gak kebayang. Awal hidupnya itu kayak rangkaian tragedi yang gak ada putusnya. Ibunya meninggal pas ngelahirin dia, ayahnya hilang di laut. Belum lagi dia harus ngalamin kekerasan bertahun-tahun dari ibu tirinya. Tapi di tengah semua itu, dia justru jadi pelindung buat adiknya dan terus berpegang sama pelajaran kesabaran dari ayahnya. Perjalanan Sri pun berlanjut ke Jawa. Di sana, dia seolah menemukan harapan baru, keluarga baru, dan komunitas baru. Sayangnya, bayang-bayang masa lalu dan gejolak politik negara waktu itu malah menyeretnya ke sebuah pengkhianatan yang paling menghancurkan. Dia akhirnya menemukan arti persahabatan sejati, tapi ikatan itu harus hancur lebur gara-gara rasa iri dan kekerasan politik. Dan yang paling menyakitkan, semua itu merenggut satu-satunya keluarga yang dia punya. Lari ke Jakarta. Disinilah ketangguhan Fripp benar-benar diuji. Dari nol besar, dia bisa ngebangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ini bukti kalau tekadnya itu luar biasa. Tapi, anehnya, pas lagi di puncak kesuksesan, hantu dari masa lalunya muncul lagi dan maksa dia buat lari sekali lagi. Jauh di London, saat dia kerja jadi supir bus, takdir akhirnya mempertemukan Sri dengan sesuatu yang udah lama banget hilang dari hidupnya. Cinta. Cara berpikirnya saat itu tergambar jelas di catatannya, tepat ketika dia bertemu Hakan, seorang pria asal Turki yang kelak menjadi suaminya. Tapi sayangnya, London justru jadi saksi bisu dari siklus yang memilihkan. Cinta yang begitu dalam selalu diikuti oleh kehilangan yang menghancurkan. Puncaknya yaitu tadi, kemunculan kembali ancaman lama yang memaksanya menghilang untuk selamanya. Oke, kita balik lagi ke masa kini. Investigasi Zaman yang lagi berjalan, tiba-tiba nemuin titik balik yang super mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah firma hukum saingan yang terkenal agresif, A&Z Law, menghubungi Thomson & Co. Dan klaim mereka ini benar-benar bikin kaget. Mereka bilang mereka mewakili adik laki-laki Sri yang selama ini dikira udah meninggal. Betul, klien mereka adalah Tilamuta. Mereka ngaku kalau Tilamuta selamat dari pembantaian tahun 1965. Dan mereka bahkan punya bukti DNA buat mendukung klaim itu. Tapi Zaman ngerasa ada yang nggak beres. Kenapa Tilamuta nggak muncul sendiri? Dan siapa sebenarnya wanita misterius bernama Ningrum ini yang kayaknya ngendaliin semuanya dari balik layar? Dan saat itulah Zaman sadar. Sosok Ningrum ini nggak lain dan nggak bukan adalah Sulastri, sahabat yang dulu mengkhianati Sri di Surakarta. Dialah hantu yang selama ini menghantui Sri melintasi benua dan puluhan tahun. Setelah identitas musuh bebuyutannya terungkap, Zaman langsung melakukan satu pencarian terakhir yang bisa dibilang nekat. Dia mencari satu kunci yang bisa membuka seluruh kebenaran dalam kasus ini. Dan dia berhasil menemukannya. Ternyata, Sri adalah seorang ahli strategi yang sangat brilian. Dia udah ngerencanain ini semua. Surat wasiatnya itu bukan cuma sekedar dokumen, tapi langkah terakhir dalam sebuah permainan catur panjang
untuk melindungi adiknya dan mengungkap kebenaran. Pada akhirnya, kasus warisan ini nggak diselesaikan lewat pertempuran sengit di pengadilan, tapi dengan menjalankan keinginan terakhir dari seorang wanita yang walaupun udah ngalamin banyak penderitaan, nggak pernah kehilangan cinta dan kemampuannya untuk melihat jauh ke depan. Jadi pada akhirnya, kehidupan Sri itu bukan tentang apa yang telah hilang darinya, tapi justru tentang kekuatan yang ia temukan dalam mencintai dan perjalanan luar biasa yang berhasil ia lewati. Kisah ini benar-benar ninggalin kita dengan satu pertanyaan mendasar ya. Di luar harta dan kekayaan, apa sih warisan sejati yang ditinggalkan oleh seseorang yang hidupnya penuh perjuangan melawan segala rintangan? Sesuatu buat kita renungkan bersama.